Ya kalau pantang-pantangan itu ada perjanjian, Mbak. Ada perjanjian antara... Perjanjian dengan kakaknya yang di Amborowatu itu namanya Eyang Sutolombok. Eyang Sutolombok. Kalau kesaktiannya kalah dengan Eyang. Tapi kebijakannya, kebijaksanaannya, kesabarannya menang Eyang Sutolombok. Waktu itu begini, Eyang Sutolombok makanya dinamakan Eyang Sutolombok itu menanam cabai. Itu kalau masih kecil atau belum berbuah itu dipager. Iya. Tapi setelah lomboknya sudah merah, cabainya sudah merah, itu akhirnya dikasih kereneng. Kereneng itu tumpu wadah itu supaya masyarakat itu kalau itu mengambil itu. Berbagi dengan masyarakat. Berbagi dengan masyarakat. Lah itu Eyang Sutawijaya mencoba. Apa kakak saya itu benar-benar orang bijaksana gitu loh. Lah dia menyuruh Eyang Handayapati dan Eyang Suradita itu suruh giring kerbo digiring ke sana. Putra-putranya? Iya, cabai itu langsung dimasukin kerbo-kerbo itu. Lah, tapi Eyang Sutolombok itu langsung menemui istrinya. Nih Mas, ini ada tamu, tapi tamunya di sawah, bukan di rumah. Kamu masaklah yang enak-enak dan itu menyembelih istilahnya ayam nanti untuk menjamu orang-orang itu supaya ke sini. Lah setelah itu mateng, Eyang Sutolombok ke sawah. Yeah. Dimas, ayo mampir. Kok kamu menggembala kerbau sampai di sini? Iya Kang Mas, saya mau di sini. Ya, sekarang kerbau ditinggal. Kita mampir ke sudung saya. Setelah di sana dijamu makan. Yeah. Setelah makan bercerita. Sebetulnya saya ke sini itu bukan saya istilahnya tapi saya ingin mencoba. Kakang Mas itu apa benar-benar orang bijaksana atau cuman katanya? Kalau betul-betul orang bijaksana berarti Kang Mas tidak marah, tapi justru malah saya betul. Kang Mas berarti orang hebat, Kang Mas itu betul-betul orang bijaksana. Terus perjanjian, nanti kalau kita sudah tua, kalau Kang Mas mau menghadap ke rahmatullah, aku bareng. Ya Dimas, nanti kalau ada suara gendung yang di awang-awang, itulah saya berarti saya mangkat. Pertanda. Iya, pertanda aku sudah mangkat. Adik nanti menyusul, gitu loh. Nah, setelah itu, oh ya Kang Mas, nanti saya ingat-ingat. Nanti kalau ada gendong di awang-awang, nanti aku nyusul sampean. Sampean berarti sudah berangkat. Nah, setelah itu, gantalan istilah bulan gantalan tahun, dia istilahnya Eyang Sutolombok mangkat. Mokso. Yeah. Tidak meninggalkan jasad, tapi semua jasadnya dibawa. Lah, waktu itu ada suara gendung di awang-awang. Tapi Eyang Sutawijaya baru makan, dikirim itu sama anaknya Nyi Ageng Musti itu nasi pari mentik dan bubuk dele dan jangan dele gitu loh. Dia makan, tapi ada suara gendong tidak dianu, ini makan terus. Tidak dihiraukan. Tidak dihiraukan. Akhirnya dia ingat, loh, saya waktu itu saya dapat pesan berjanjian sama kakak Sutolombok bahwa nanti kalau ada gendong di awang-awang, saya suruh mendatangi dia. Istilahnya langsung menyusul gitu. Tapi sudah jauh. Bagaimana? Akhirnya dia semedi. Dia sama Eyang Sutolombok. Kamu jangan ikut saya. Karena kamu juga lupa
tentang istilahnya perjanjian kita. Kedua, memang kamu dikodratkan oleh Allah bahwa kamu tugasmu belum selesai. Harus menetap di sini. Harus menetap di sini dulu. Lah setelah itu yang menangis. Kenapa aku kok seperti ini? Saya lupa dengan perjanjian saya. Maka dari itu dia terus bilang, anak cucuku besok jangan sampai nanam pari mentik maupun deli ireng, ndak keenakan. Seperti itu. Begitu. Iya. Akhirnya kita lena dengan perjanjian saya dan saya lirwo ing wajib gitu. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Yeah. Lah, maka dari itu sampai sekarang anak cucunya tidak berani menanam deli maupun padi mentik wangi seperti itu. Jadi mitosnya di sini itu memang ada sejak dari Sutawijaya. Iya. Ki Ageng Sutawijaya berkata kalau anak cucunya, keturunannya jangan makan kedelai hitam dan juga tidak boleh nanam. Tidak boleh. Kalau makan boleh. Tidak boleh menanam. Iya. Kedelai hitam dan juga pari mentik wangi. Iya, itu seperti karena ndak keenakan. Malah terlena seperti ya, itu. Terlena ya. Istilahnya anunya seperti itu. Nanti ndak terlena. Apa yang sudah dijanjikan tapi dia tidak bisa menepati apa yang dijanjikan. Jadi memang setelah diberikan mandat dari Sunan Kalijaga, iya, disuruh menetap di sini sampai akhir hayatnya beliau di sini. Iya. Begitu. Sampai siar agamanya dan kenapa di sini disebut bumi arum? Karena buminya memang berbau harum. Maka dari itu ngubur orang mati cuma 1 dengkul. Itu seperti itu. Maka dari itu seperti Kanjeng Sunan Gunung Jati itu pengen seperti Majasto. Akhirnya diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga suruh ngambil tanah dari sini yang namanya sekepel atau makanya di sana yang dinamakan Bumi Sagendu itu sekepel gitu loh. Iya, makanya di sana akhirnya disebut Bumi Sedep. Bumi Sedep. Iya, itu di Cirebon itu. Di Cirebon. Lah, Kanjeng Sultan Agung Ngayokrokusumo juga pengen seperti Majasto, makanya ngambil tanah dari sini dibawa ke Emogiri. Makanya sana karena buminya wangi disebut Bumi Wangi. Oh begitu, jadi di sini keunikannya adalah tanahnya berbau harum. Iya. Dengan itu disebutlah Bumi Arum. Bumi Arum. Iya. Begitu. Kemudian ada yang di Imogiri disebut Bumi Wangi. Dan kalau di Imogiri, daerah Cirebon itu disebut Bumi Sedep. Makanya segitiganya antara Bumi Arum, Bumi Sedep dan Bumi Wangi. Itu seperti itu. Begitu. Nah, kemudian apakah ada perbedaan dari pemakaman di sini dan juga pemakaman yang pada umumnya? Oh, ada Mbak. Kalau di sini itu setiap nisan itu anak putu buyut ditumpuk di situ. Yang laki-laki ya 1 liang lahat itu setelah 1000 hari itu boleh ditumpangi anak cucunya. Makanya di situ sampai ya yang saya ceritakan tadi, anak putu buyut canggah wareng udeg-udeg kantong siwur kuprak waton kuprak sente cendeng giyeng cenggiyeng jumleng amleng menyamanya cicip kuning petarangan bosok rastu merah itu. Tapi di sini ada contoh itu seperti itu. Setelah suaminya dikuburkan di situ, tapi istrinya juga dikuburkan di situ. Akhirnya anak cucunya tidak boleh ditumpangkan di situ, harus di tempat yang lain gitu. Jadi misalkan keturunannya tetap boleh sampai berapa keturunan? Ya kalau keturunan tidak ada batas. Tidak ada batas. Tapi istilahnya walaupun sampai 19 keturunan, 19 nasab, itu pun kalau tidak punya tempat ya itu disitulah tempatmu. Anak cucunya di situ semua. Jadi 1 liang lahat itu bisa untuk
beribu-ribu lah. Beberapa keturunan. Iya, gitu. beberapa keturunan. Yang harusnya Iya. memang kalau seperti yang Mbah Madya bilang, kecuali yang di liang lahat itu ada suami dan istri sudah tidak boleh ditumpangi anak cucunya lagi. Itu contohnya itu ya Eyang Kesmorejo itu ditumpangi istrinya, itu anak cucunya sudah tidak boleh dikuburkan di situ. Itu seperti itu. Tapi makanya di sini itu kalau laki-laki semua, tapi kalau perempuan semua. Contoh nanti di sana saya kasih petunjuk, itu ada tempat yang istilahnya itu mungkin sampai 7 sampai 8, tapi itu yang saya ketahui. Yang tidak saya ketahui di atasnya lagi sejak zaman Eyang Sutowijoyo sampai sekarang mungkin lebih dari 19. Itu seperti itu, Mbak. Jadi karena keturunan numpangnya di situ semua gitu loh. Oh gitu teman-teman. Jadi uniknya di sini itu memang satu liang lahat itu bisa dipakai untuk beberapa keturunan. Kalau kecuali ada suami istri yang di situ, itu setelah itu tidak boleh, keturunannya tidak boleh di liang lahat itu. Iya, jadi selesai dimakamkan di situ. Perempuan semua, laki-laki semua. Iya. Kemudian tadi Mbah Madya bilang kalau mau menunjukkan tempatnya yang Iya. keturunannya Contoh, bisa di satu liang lahat itu. Iya. Gitu. Mari saya tunjukkan di sana. Nah, niki Eyang Putri, niki sing putra saking Bayat, niki asmane Eyang Merah Larap utawa Sedah Mirah. Nggih, niki garwane Eyang Sutowijoyo ingkang nomor kalih. Nah, sing niki Eyang Wuragil utawa jenenge Eyang Jayamaya. Nggih, niki sing duwe nurunake juru kunci mriki niku niki Eyang Jayamaya. Lah nika sing niku pendereke saking Mojopait. Niki pendereke saking Mojopait niki asmane Eyang Bekopen. Iya, Eyang Bekopen itu anak dari Eyang Cindiamoh. Berarti ini cucu dari Eyang Kudopanilih Meduro. Lah itu anaknya Eyang Cindi Kembang, namanya Eyang Cempurit. Eyang Cempurit itu dalang setelah Eyang Kanjeng Sunan Kalijogo, ini yang nomor 2. Jadi dalang Mojopait, ini dalang Mojopait setelah Eyang Kalijogo, ini dalang nomor 2 se-Jawa. Maka ini yang nurunkan yang dalang Panjang Mas, Kiai Panjang Mas yang di Pajang. Itu yang menurunkan termasuk Anom Suroto dan kawan-kawan, dan itu dari keturunan itu semua ya, se-Jawa itu dalangnya. Itu seperti itu. Nah di sini istilahnya namanya Eyang Jayakusuma. Yang ini namanya Eyang Jayakusuma. Ini putra Eyang yang dari yang nomor 2. Istri pertama. Istri kedua yang nomor 2. Ini namanya Eyang Jayakusuma dan ini istrinya Eyang Jayakusuma. Kalau itu Eyang Jayamaya itu yang Wuragil, ini yang nomor 2 gitu. Kalau untuk istri pertamanya itu? Istri pertamanya Eyang Sutowijoyo itu namanya Eyang Mayang Sekar, itu putra dari Bojonegoro, Adipati Bojonegoro. Itu yang punya anak itu Nyi Ageng Mus yang di Tarumwangsa maupun Eyang Surodito yang itu. Yang di sana itu Eyang Surodito, itu anak yang istri pertama tapi anak yang kedua. Ini anak yang pertama yang mendapatkan istilahnya perdikan. Eyang Handayapati itu istrinya 4. Ini Eyang Handayapati yang pernah dihukum sama Joko Tingkir, akhirnya
tidak dihukum, akhirnya dikasih bumi perdikan antara Weru, Karangdawa dan Tawangsari itu. Ini yang dapat bumi perdikan. Niki Eyang Tejomoyo. Tejomoyo katelah Eyang Caruban. Niki sing babat alas Caruban, Caruban Jawa Timur. Makanya nek enten mriko jenenge mboten Eyang Tejomoyo, tapi enten mriko asmane Eyang Darumoyo. Tejo kalih Daru kan padha to, Mbak? Nah niki Eyang Caruban katelah Eyang Darumoyo kalau di Jawa Timur, tapi kalau di sini namanya Eyang Tejomoyo atau katelah Eyang Caruban. Ini cucu dari Eyang Sutowijoyo yang anak dari Eyang Joyomoyo, itu dari anak Wuragil itu tadi. Nah ini punya anak Eyang ini, Eyang Tejokusumo. Ini Eyang Tejokusumo. Eyang Tejokusumo. Ya, Eyang Tejokusumo. Ini Eyang Tejokusumo itu dulu menjadi Senopati Mataram waktu zaman Mangkurat Amral. Iya, zaman Mangkurat Amral atau yang disebut Mangkurat Tegalarum itu. Kemudian yang di sebelahnya ini istrinya Eyang Tejokusumo. Itu seperti itu. Nah, ini setelah keturunan dari Eyang, ini keturunan dari Eyang Sutowijoyo yang sudah, ini istilahnya termasuk buyutnya, kalau itu cucunya. Nah sekarang saya kasih contoh tadi yang saya bilang itu, nanti setiap lahat ada beberapa keturunan itu di sana. Nanti ayo saya tunjukkan ke sana. Niki contohnya, Mbak. Ini contohnya bahwa ini ditumpuk dan ini putri semua. Istilahnya di sini ini yang unik yang seperti ini. Maka di sini juga istilahnya kalau memakamkan orang mati itu cuma 60 cm, sak dhuwur dengkul. Itu. Dan di situ kalau udah diduduk, lagi itu ada yang hilang, sudah tidak ada jasadnya, ada yang menumpuk di bawah, ada yang menumpuk di tengah, ada yang menumpuk di atas, dan ada yang masih utuh. Itu seperti itu. Makanya itu istilahnya apa ya? Istilahnya walahu alam, karena hanya Allah yang tahu. Tapi saya sebagai istilahnya yang panitia di sini sering menduduk kubur. Itu seperti itu adanya, itu seperti itu. Kalau misalkan sudah meninggal itu bisa ditumpuk itu waktunya? Waktunya 1000 hari, baru minimal 1000 hari boleh ditumpangi lagi. Apalagi yang sudah lama itu istilahnya lebih baik, karena di situ sudah tidak ada tulang-tulangnya, walaupun ada ya itu seperti itu, karena itu keajaiban Allah. Maka itu di situ ada yang hilang, sudah tidak ada bekasnya, walaupun itu cuma 1000 hari. Itu pohon Kamboja itu istilahnya batas kuburan, supaya tidak boleh di sananya tidak boleh dikasih kuburan lagi. Di luar batas tidak boleh untuk pemakaman. Itu seperti itu. Itu uniknya Majasto. Maka dari itu ditumpuk. Ditumpuk. Jadi ini sampai 19 keturunan, mungkin masih banyak lagi, karena yang di atasnya itu tidak tahu tentang sejarahnya, bahwa itu walaupun itu sudah tapi dia siapa sampai tidak tahu gitu loh. Iya, mungkin bisa disebutkan lagi yang dari anak, cucu, cicit begitu, tapi pelan-pelan biar teman-teman juga wawasannya nambah gitu. Iya. Jadi ada ya itu dari anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, goprak waton, goprak sente, cendeng, giyeng, yeng-yeng,
cumleng, amleng, menyama, menyamenya, jitip muning, petarangan bosok, rah tumerah. Terakhir 19 keturunan. Makanya di situ ditulis nasab pangaranaran. Nasab pangaranaran dari keturunan pertama. Dari keturunan pertama sampai 19 keturunan. Itu seperti itu. Namanya nasab pangaranaran. Teman-teman tambah wawasan juga kan. Nah, kemudian ini kita ada di dekat masjid. Apakah itu kan salah satu peninggalan dari Ki Ageng Sutawijaya Iya. juga. Untuk di dalamnya ada apa aja Pak di situ? Apakah memang hanya untuk sembahyang atau ada peninggalan di situ? Begitu? Di sini dulunya ada peninggalan, tapi karena ada orang yang tidak senang di situ, disebut orang musyrik atau syirik, makanya itu dihancurkan. Maka gitu. dari itu sekarang tinggal masjidnya, dan masjid ini peninggalan Eyang Sutawijaya satu-satunya yang didirikan tahun 1470 didirikan masjid ini. Mungkin teman-teman biar lebih tahu, kita langsung saja ke masjidnya. Iya, begitu. ayo mari. Nah teman-teman, sekarang saya dan Mbah Madya sudah berada di depan Masjid Al-Rahmat, begitu ya? Ya. Ini adalah masjid. Ini satu-satunya peninggalan dari Eyang Sutawijaya yang sampai sekarang masih kokoh. Masih kokoh berdiri. Iya, berdiri, dan ini ada sambung rapatnya dengan serambi ini dibawa Eyang Handayapati dari Masjid Ponorogo yang dari Kanjeng Sunan Bathara Katong. Ini masjid ini, serambi ini, karena Eyang Handayapati minta kayu, tapi tidak dikasih kayu, tapi dikasih serambi masjid ini. Dari Ponorogo disuruh membawa ke sini, itu seperti itu. Nah, itulah alur ceritanya tentang sejarah Majasto maupun istilahnya Eyang Ageng Sutawijaya. Dari sejak dulu sampai sekarang peninggalan satu-satunya ya masjid ini yang masih kokoh dan masih berdiri, termasuk serambinya yang dari Eyang Bathara Katong. Itu seperti itu, Mbak. Kalau masjid ini berdirinya tahun? Sekitar tahun 1470. 1470. Iya. Setelah itu kalau Ki Ageng Sutawijayanya meninggalnya? Eyang Sutawijaya meninggalnya setelah berdirinya Kerajaan Pajang. Kerajaan itu Joko Tingkir atau Hadiwijaya setelah menjadi raja, maka Eyang Sutawijaya surut. Itu seperti itu. Jadi tidak ada pasti, maksudnya Ki Ageng Sutawijaya itu meninggalnya pada tahun sekian, itu tidak ada? Tidak ada, karena anak cucu tidak menceritakan. Orang dulu kan tidak tahu tentang tahun itu, tahunnya tahun berapa tidak tahu, makanya hanya itu ancer-ancernya setelah Kerajaan Pajang berdiri, Eyang Sutawijaya surut. Itu seperti itu. Nah kemudian tempat ini adalah salah satu tempat wisata religi, begitu? Iya. Apakah ada aturan untuk para peziarah datang ke sini? Tatanannya bagaimana? Urut-urutannya berkunjung bagaimana? Atau Pak ada aturan begitu di sini? Kalau sini tidak aturan, yang penting ke sini itu satu menjaga sopan santun dan istilahnya ngomong tidak boleh istilahnya yang jorok-jorok, itu seperti itu. Karena apa? Di sini tuh daerah yang unik dan membahayakan, itu seperti itu. Karena mulutmu adalah harimaumu, kan gitu. Maka dari itu di sini ditegaskan bahwa kalau ngomong di sini tidak boleh sembarang ngomong, tapi cuman istilahnya yang sopan dan santun. Itu seperti itu, Mbak. Kalau hari-hari yang istilahnya hari yang itu sebetulnya kalau di waktu dulu itu Jumat Kliwon. Jumat Kliwon Sama Selasa Kliwon.
Itu ada acara di sini. Ada acara di sini, dan di sini ada istilahnya yang dari Semarang, dari mana-mana datang itu mungkin lebih dari ribuan orang. Sebelum corona itu ribuan orang. Itu dari hari Jumat Pon itu, setiap Jumat Pon itu di sini ada istilahnya aja serokalan. Serokalan. Iya. Kalau serokalan itu apa? Maksudnya? Serokalan itu istilahnya terbangan itu loh Mbak, seperti apa? Sholawat Nabi itu loh. Oh, setiap Jumat Pon. Di Iya. sini ada acara. Iya. Seperti itu ya. Kemudian itu di sini sebetulnya ada apa, acara adat. Ada acara adat setiap ruah rasul itu, setiap habis panen itu di sini ada lempar-lemparan nasi dan sebagainya. Itu di sini ada lempar-lemparan nasi. Tapi setelah sekarang ini sudah lama tidak diadakan karena pandemi. Karena pandemi ini tidak diadakan, istilahnya ruah rasul tidak diadakan, diadakan. Dan di sini biasanya ada wayangan, Mbak. Setiap ruah rasul itu ada wayangan dan ada lempar-lemparan. Setiap RT itu mengeluarkan tumpeng ke sini untuk lempar-lemparan kayak itu. Rame pokoknya ya, itu acara adat. Merayakan apa maksudnya? Ya, merayakan untuk istilahnya apa? Syukur kepada Allah bahwa kita panennya baik, dan seperti itu mengacarakan ada acara adat. Setiap ruah rasul itu diadakan di gunung ini, di pelataran ini ada lempar-lemparan, yaitu lempar-lemparan nasi maupun apa itu seperti itu. Oh, begitu. Nah, kemudian saya dan Mbah Madjo ini kan di depan masjid ada, ini disebutnya apa ya Pak? Sendang? Ini bukan sendang, ini dulu tempat wudhu. Tempat wudhu? Iya, tempat wudhu. Di sini dulu ada sumber air. Tapi setelah itu ada kemasukan hewan, maka dari itu sumber ini akhirnya disumpet oleh eyang pakai. Ini di sini ada gong sama juk itu ya, disumpet sumbernya. Juk itu yang dari itu loh, duk. Sapu lidi. Iya, yang dari itu yang hitam-hitam itu. Oh iya. Disumpet pakai itu, akhirnya sumbernya mati. Gitu. Walaupun ini hujan deras seperti apapun, ini tidak akan ada airnya. Karena sumbernya sudah disumpet. Gitu loh. Begitu. Iya. Oke, jadi teman-teman, masjid ini adalah peninggalan satu-satunya dan yang terakhir dari Ki Ageng Sutowijoyo yang didirikan pada tahun 1470. Nah, setelah itu untuk teman-teman semuanya yang mau ke sini, mau berziarah ataupun mau sembahyang di masjid ini, tidak ada aturan tertentu, yang penting sopan. Kita ngomong yang sopan, tindakan kita yang sopan. Seperti ya kita kan kesini berkunjung ya teman-teman, kita berkunjung, kita bertamu. Kalau bisa memang harus sopan, harus perkataannya dijaga seperti itu. Iya. Nah teman-teman gimana? Banyak sekali cerita unik dan mitos-mitos unik di sini kan. Jadi kalau kalian mau kesini, kalian bisa gali tuh cerita-cerita di sini ada apa aja. Dan untuk Mbah Madjo, terima kasih sudah menyempatkan waktu, sudah memberikan saya dan teman-teman cerita yang sangat menarik. Begitu, semoga Mbah dikasih kesehatan selalu. Amin. Semoga tempat ini juga tetap dilestarikan, tetap dijaga dengan baik, dan tetap dikunjungi oleh para peziarah. Karena gini Mbak, kalau tidak anak cucunya, terus siapa lagi? Kalau tidak anak cucunya, siapa lagi? Benar sekali. Iya. Ki Ageng Sutowijoyo, seseorang yang sangat mulia. Tauladannya, kisah hidupnya, dan kerja kerasnya. Perjalanan hidup yang sulit, penuh rintangan, dan juga kegigihan mengajarkan kita agar kita tidak mudah putus asa dan yakin akan keberhasilan.
Terbukti usahanya dalam menyiarkan agama dan mempertahankan wilayah bisa bertahan hingga saat ini. Mitos, legenda, dan misteri, biarlah semua kembali kepada Sang Ilahi.